Seorang preman besar tanpa sengaja pernah menolong seorang pengemis kecil. Tak disangka bocah itu mengingat budi sepanjang hidupnya. Ia bahkan berjanji bila anak itu lapar, boleh datang ke restorannya makan gratis. Siapa sangka, kebaikan sepele itu 10 tahun kemudian justru membawa balasan tak terduga. Hari itu pria itu sedang berdiskusi dengan saudaranya soal perluasan bisnis. Tiba-tiba polisi datang, mengatakan restoran mereka terlibat pelanggaran hukum. Setelah diselidiki, barulah ia tahu saudaranya yang diam-diam berbuat curang. Namun ia tidak menyalahkan, hanya merasa dirinya salah mengatur. Sebelum dibawa pergi, ia masih mengatur semua urusan dengan tenang, lalu memutuskan menanggung semua kesalahan seorang diri, tanpa tahu bahwa semua ini adalah jebakan yang sudah lama dipasang saudaranya. 10 tahun berlalu, pria itu akhirnya keluar dari penjara. Deretan mobil mewah berhenti di hadapannya. Para napi lain langsung memuji dan menyangka itu penjemputannya. Namun ternyata rombongan itu datang untuk orang lain, bahkan sempat mengejeknya dengan kasar. Melihat orang-orang berubah wajah lebih cepat dari membalik buku, pria itu merasa dunia ini memang seperti itu. Ia pun malas ambil pusing, hanya ingin bertemu saudaranya, mengambil kembali apa yang jadi haknya, lalu hidup tenang. Ia kembali ke restoran lamanya. Kebetulan bertemu saudara yang dulu menjebaknya. Keduanya berpelukan seakan akrab. Setelah basa-basi, mereka masuk ke kantor. Pria itu langsung bicara terus terang, mengatakan tak ingin terlibat urusan dunia hitam lagi, hanya meminta kembali uang dalam surat berharga yang dulu dititipkan. Saudaranya berbohong mengatakan semuanya sudah rugi habis, bahkan bila mau membayar pun sudah tak sanggup. Pria itu tidak memaksa, hanya bilang baru keluar butuh tempat tinggal dan pekerjaan. Saudaranya pura-pura murah hati, mengatakan bila ia mau seluruh hotel bisa jadi miliknya. Namun ia menolak, hanya ingin hidup sederhana. Akhirnya saudaranya menyuruh anak buah mengaturkannya jadi tukang semir sepatu. Ia tak tahu bahwa bocah pengemis yang dulu pernah ia bantu, kini sudah menjadi orang terkaya dunia. Begitu tahu penolongnya keluar dari penjara, ia sangat gembira. Segera memerintahkan orang untuk menjemput, berniat membalas budi besar. Namun sementara itu, pria itu hanya jadi tukang semir, bahkan dipermalukan anak-anak buah. Dikatakan mantan bos besar kini hanya bisa menyemir sepatu mereka. Saat itu saudara ketiga datang, melihat kakak yang dulu ia hormati, langsung terharu. Namun begitu melihat pria itu benar-benar menyemir di depan pintu, ia pun murka, menampar anak buahnya sambil menghardik. Namun beberapa saat kemudian, ia juga duduk santai, menyodorkan kakinya untuk disemir. Pria itu tak marah, tetap serius membersihkan sepatunya. Tak lama saudara kedua keluar, dengan sinis memuji keahliannya. Saudara ketiga bahkan melempar uang 100 lembar. Saudara kedua meludah di sepatu anak buah, menyuruhnya bersihkan juga. Akhirnya pria itu tak tahan, bertanya apakah mereka pantas memperlakukan dirinya begitu. Saudara kedua malah tertawa dingin, mengatakan dulu siapa yang memaksa menggantikannya masuk penjara. Hanya orang bodoh seperti dia, masih percaya ada persaudaraan sejati. Mendengar itu pria itu pun berkata, ia tak ingin kursi bos, hanya meminta uangnya kembali. Saudara kedua malah menyuruhnya berlutut jika ingin diberi, demi anak perempuannya. Pria itu masih mencoba menahan diri, namun mereka semakin melecehkan, hanya memberinya cek $3.000. Itu jelas-jelas penghinaan. Pria itu benar-benar kecewa, berniat menuntut keadilan. Namun saudara kedua justru marah, mengaku dialah yang menjebaknya dulu, lalu memerintahkan orang-orangnya mematahkan tangan kakinya dan membuangnya keluar. Di saat kritis, orang terkaya dunia itu akhirnya datang. Begitu mendengar penolong masa kecilnya dihina, ia langsung bergegas ke tempat itu, bersumpah akan menuntut balas dan mengembalikan martabat bagi sang penolong sejati.